Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Infani Adam, program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai teori keuangan dan perbankan syariah pada prinsip dan praktiknya. Kenapa penting untuk membahas hal ini? Karena sistem keuangan syariah saat ini telah berkembang pesat, tidak hanya di negara-negara mayoritas muslimnya saja, akan tetapi juga di negara-negara non-muslim seperti Inggris, Jepang, bahkan di Amerika Serikat. Sistem ini hadir sebagai solusi bagi banyak masalah yang timbul dari sistem keuangan konvensional seperti ketimpangan ekonomi, praktik riba, dan ketidakadilan dalam pembagian hasil usaha. Nah, jadi di video ini kita akan membahas mulai dari sejarah keuangan syariah, pengertian keuangan syariah, dasar teori yang melandasinya, prinsip-prinsip utama yang dijalankan, hingga praktik nyata dalam dunia perbankan syariah. Yuk, kita mulai pada pembahasannya. Bagian pertama kita akan membahas mengenai sejarah keuangan syariah. Sekarang kita sedikit menengok ke masa lalu. Sebenarnya konsep keuangan syariah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu itu orang-orang melakukan perdagangan dengan prinsip adil dan jujur, tanpa ada praktik riba, penipuan, atau ketidakjelasan. Misalnya, kalau jual beli kurma, semuanya jelas. Jumlahnya berapa, kualitasnya bagaimana, harga disepakati bersama. Tidak ada yang dirugikan. Seiring waktu, prinsip-prinsip ini berkembang menjadi aturan yang lebih sistematis. Pada masa klasik Islam, terutama di era Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah, para ulama sudah mulai menulis fikih muamalah atau hukum yang mengatur interaksi ekonomi. Mereka menekankan beberapa hal penting keadilan dalam transaksi, larangan riba, kejelasan dalam akad, dan tanggung jawab sosial. Jadi, kita bisa bilang kalau keuangan syariah itu lahir dari nilai spiritual sekaligus kebutuhan ekonomi umat. Baru di abad modern, setelah sistem perbankan konvensional mulai perkembangan di dunia, muncul gagasan untuk membuat bank yang sesuai prinsip Islam. Di tahun 1960-an dan 1970-an, beberapa negara muslim mulai bereksperimen dengan konsep perbankan tanpa bunga. Contohnya Midham Bank di Mesir pada tahun 1963. Nah, yang dianggap sebagai bank syariah modern pertama. Nah, bank ini tidak memberikan bunga, tapi menggunakan prinsip bagi hasil dan investasi produktif. Selain itu, konsep ini berkembang pesat di negara lain, terutama di Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia.
Di Indonesia sendiri, Bank Syariah resmi muncul pada awal 1990-an. Nah, dan sejak itu terus tumbuh dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Sekarang Bank Syariah bukan hanya melayani umat muslim, tapi juga menarik perhatian masyarakat internasional yang ingin sistem keuangan adil, transparan, dan etis. Nah, kita masuk pada bagian kedua mengenai pengantar keuangan syariah. Nah, dari penjelasan keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Nah, tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata mencari keuntungannya saja, tetapi untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, maupun kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dalam keuangan syariah, uang dipandang bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dari bunga, melainkan sebagai alat tukar yang digunakan untuk kegiatan produktif dan halal. Artinya, uang baru akan menghasilkan keuntungan ketika digunakan dalam kegiatan usaha yang nyata, seperti perdagangan, investasi, atau produksi barang dan jasa. Nah, keuangan syariah berusaha menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau disebut perjudian. Nah, sistem ini mendorong transaksi yang adil, transparan, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Kita masuk pada penjelasan bagian ketiga tentang teori yang mendasari keuangan syariah. Keuangan syariah tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan moral Islam. Ada 3 teori utama yang menjadi landasannya. Nah, yang pertama adalah teori tauhid. Teori tauhid yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, berada di bawah pengawasan Allah. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan harus dilakukan sesuai syariat Islam dan bertujuan untuk memperoleh ridho Allah, bukan semata-mata keuntungan materi. Yang kedua adalah teori keadilan. Teori keadilan yaitu prinsip bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam sistem keuangan syariah, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional, tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja. Nah, ini disebut konsep risk sharing atau berbagi risiko. Yang ketiga adalah teori kemanfaatan. Nah, teori kemanfaatan yaitu setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Investasi dan pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat.
Dengan tiga teori dasar ini, sistem keuangan syariah menekankan bahwa keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial antara dunia dan akhirat. Kita masuk pada penjelasan bagian keempat mengenai prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Jadi, riba adalah tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif yang jelas. Dalam Islam, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan memperkaya satu pihak tanpa usaha yang seimbang. Sebagai gantinya, keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di awal. Dengan begitu, baik pemberi modal maupun penerima modal sama-sama menanggung risiko dan menikmati hasil secara adil. Yang kedua, larangan gharar atau disebut dengan ketidakjelasan. Nah, setiap transaksi harus jelas objeknya, misalnya nilainya, waktunya, dan kesepakatannya. Misalnya, tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau belum diketahui kondisinya. Nah, prinsip ini mendorong transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Yang ketiga, larangan maisir atau yang disebut perjudian. Islam melarang praktik spekulatif atau perjudian dalam aktivitas ekonomi. Jadi, investasi yang mengandung unsur spekulasi tinggi atau ketidakpastian seperti judi online atau investasi bodong termasuk dalam kategori maisir. Yang keempat, prinsip keadilan dan keseimbangan. Nah, jadi semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Keuangan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tapi juga menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, prinsip kegiatan halal. Dana yang dikelola dalam sistem keuangan syariah harus digunakan untuk kegiatan yang halal. Misalnya, bank syariah tidak akan membiayai bisnis yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti industri, minuman keras, perjudian, atau usaha yang merusak lingkungan. Nah, kita masuk pada penjelasan bagian kelima mengenai akad atau kontrak dalam keuangan syariah. Nah, salah satu ciri khas keuangan syariah adalah adanya berbagai jenis akad yang digunakan sesuai kebutuhan transaksi. Nah, akad adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini ada beberapa akad yang sering digunakan. Misalnya, salah satunya itu mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelolaan usaha. Nah, jadi pemilik modal itu menyediakan dana, sedangkan mengelola menjalankan usaha.
sehingga keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan yang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola itu lalai. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbang modal. Nah, jadi keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal atau kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga, murabahah. Murabahah yaitu jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan. Nah, jadi bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Nah, jenis akad ini sering digunakan untuk pembelian kendaraan, rumah, atau peralatan usaha. Nah, selanjutnya ijarah. Ijarah yaitu akad sewa menyewa. Nah, jadi bank dapat menyewakan aset kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Nah, setelah masa sewa selesai, nasabah dapat memiliki opsi untuk membeli aset tersebut. Nah, selanjutnya wadiah. Wadiah yaitu akad titipan. Nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan bank berkewajiban menjaganya. Nah, biasanya digunakan untuk produk tabungan atau giro syariah. Nah, selanjutnya lagi karhasan. Jadi karhasan yaitu pinjaman kebajikan. Ini adalah bentuk pembiayaan tanpa bunga yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, misalnya penerima hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pinjaman pokok tanpa tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagian ke-6 mengenai praktik perbankan syariah di dunia nyata. Nah, jadi dalam praktiknya bank syariah memiliki fungsi utama yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun cara pelaksanaannya berbeda. Nah, jadi bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil jual beli atau sewa menyewa. Nah, contohnya ketika masyarakat menabung di bank syariah, mereka tidak mendapatkan bunga tetap, tetapi bagian dari keuntungan hasil usaha bank yang menggunakan akad mudharabah. Sementara dalam pembiayaan bank syariah bisa menggunakan akad murabahah untuk jual beli atau musyarakah untuk kerjasama usaha. Selain itu, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut DPS. Nah, yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Nah, hal ini menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional yang tidak memiliki pengawasan keagamaan seperti ini. Nah, kita masuk pembahasan bagian ke-7 mengenai tujuan dan nilai dalam perbankan syariah. Nah, tujuan utama dari perbankan syariah adalah
menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Selain sebagai lembaga bisnis, bank syariah juga berfungsi sosial melalui kegiatan seperti zakat infak, sedekah, dan qard hasan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam perbankan syariah antara lain: yang pertama, kejujuran dalam setiap transaksi. Yang kedua, keadilan dalam pembagian hasil. Yang ketiga, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dan yang keempat, transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan nilai-nilai tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Nah, kita masuk pada pembahasan bagian selanjutnya tentang tantangan dan peluang keuangan syariah. Nah, perkembangan di industri keuangan syariah memang sangat besar, namun bukan tanpa tantangan. Di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain masih rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, kurangnya tenaga ahli di bidang ekonomi Islam, serta masih terbatasnya variasi produk yang menarik bagi masyarakat modern. Namun di sisi lain, peluangnya sangat besar. Pertama, jumlah penduduk muslim yang sangat besar menjadi pasar potensial bagi produk keuangan syariah. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi halal membuat banyak orang mulai beralih ke sistem keuangan syariah. Yang ketiga, dukungan pemerintah juga semakin kuat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan kompetitif. Nah, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya tentang praktik perbankan syariah di dunia nyata. Dalam praktiknya, bank syariah memiliki fungsi utama yang sama dengan bank konvensional. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teori keuangan dan perbankan syariah bukan sekedar sistem ekonomi yang bebas bunga, tetapi juga sistem yang menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam setiap transaksi. Sistem ini berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Perbankan syariah menjadi bukti bahwa ajaran Islam sangat relevan dengan kehidupan modern, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dengan memahami prinsip dan praktiknya, kita bisa lihat bahwa keuangan syariah tidak hanya menyeimbangkan keuntungan duniawinya saja, akan tetapi juga memberi nilai ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.